ngambil gambar sudah keren, karena editingnya sudah keren, makanya cukup sudah selesai. Nggak sampai di situ. wartono.id. Yang mau tanya angkat tangan aja. Silakan. Insya Allah, nama saya Oscar dari Bekasi. Insya Allah minggu depan saya dikontak oleh Bank BSI untuk sending web series Bang. Jadi 5 menit dikali 8. Oke. Nah, dia akan ditayangkan di seluruh Indonesia di Banking Korea. Maksimum adalah 40 speed TV di Banking Korea. Nah, yang saya tanya satu, berapa FPS ya kira-kira yang harus saya pakai karena tidak ada slow motion. Nah, kemudian yang kedua Bang, kebetulan kamera saya 400. Dengar saya. Dengar sama anginnya cuman gimana? Kamera saya 6400. Ah. Apakah saya perlu naik ke ACS untuk seperti itu? Oh, Gitu oke. aja sih pertanyaan. Itu aja. Nah, ini pertanyaan lumrah sebenarnya. Bagus sih sebenarnya, karena hal ini yang banyak banget yang salah. Saya banyak bacain di Facebook. Dulu juga saya adalah salah satu orang yang berpikir hal yang sama. Kenapa di FPS itu ada 30, 24, 25, 100, 120? Oke, ketemu jawabannya. Buat slow motion, Bang. Pertanyaannya lagi adalah FPS berapa yang terbaik pada ekspor atau pada sequence kita? Ya, pada timeline kita tuh sebenarnya yang benar tuh berapa? Nah, untuk memahami ini aja saya belajar lagi. Kalau ini gampang sih teman-teman. Ini di Google manapun banyak. Pada dasarnya gini harus kita pahami. Sejarahnya yang setahu saya, kalau yang kemarin ikut live Zoom meeting yang senasional gitu, pas saya ngobrol sama Om Ben ada bahas ini nih. Kita harus tahu dulu mengapa ada 24, 25, 30, 50 gitu kan? Apakah itu PAL, apa itu NTSC? Kita harus pahami. Tapi untuk di era sekarang sebenarnya apakah itu PAL, apa itu NTSC, bodoh amat. Sudah tidak ada bedanya. Ini era digital. Itu hanya membedakan fungsi pada saat itu analog kamera gitu ya. Dimana akan ditayangkan dalam stasiun TV yang analog. Nah, Indonesia kubu mana nih? Atau Indonesia memakai berapa hertz? Hubungan sama listrik lagi. Harus pahami. FPS hubungannya ke sini lagi nih. Pertama, Indonesia itu adalah 50 hertz listriknya. Harus kita pahami PLN kita, listrik kita harusnya 50. Itulah kenapa kalau kita pakai NTSC, pada saat shoot tertentu, low light terjadi flicker. Ini harus dipahami, tetap ada hubungan sama FPS. Ada. Gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia itu paling bagusnya pakainya apa? Pakainya adalah PAL. Dengan catatan kalau lo mau tayangnya di stasiun TV. Tapi ini era sudah digital. Stasiun TV pun sudah tidak analog. Dimana tidak sebenarnya stasiun TV juga sudah tidak lagi mengenal apa NTSC, semua dimakan lah gitu lah. Gitu kan? Sudah bisa tayang semua, gitu ya kan? Kenapa? Karena kalau kalian misalnya terjadi kejadian-kejadian di TV itu kadang ngambil dari YouTube katanya, ngambil dari video-video handphone orang. Itu kan 30, handphone kita ini rata-rata 30 60 fps. Kok bisa tayang di TV? Kok tidak terjadi frame rate, selisih frame rate ini loh. Jadi membayang dia hasilnya. Tapi karena ini sudah era digital, sudah ada bahasa gini, sudah ada kayak encoding yang bisa membaca dimanapun ya, mau dia pakai NTSC, mau dia pakai PAL gitu, itu sama. Nah, balik lagi kalau bahas itu, kalau lo tayang di TV, tapi kalau gue pribadi tetap pakai NTSC, pakai PAL, sorry, supaya membantu edit stasiun TV-nya nggak rumit lagi, itu aja. Tetap ada proses ada. Kenapa? Nanti itu mengaruhi lagi hertznya tadi. Indonesia ini hertz PLN-nya adalah 60, Eropa itu 60. Makanya orang Eropa pakainya NTSC. Sederhana gitu aja. Indonesia ini penganutnya PAL. Tapi kalau kita hanya buat tayang di proyektor, sana itu udah alatnya digital. YouTube, Facebook, Instagram tidak mengenal hal ini. NTSC PAL hantam saja, sama saja. Tidak ada bedanya. Yang dijadi catatan adalah jangan pernah mencampur FPS dengan perbedaan. Contohnya begini, 24 sama 25 itu nggak bisa dicampur, nggak sama, terjadi selisih nanti. Jadi gimana? Kayak ketukan gitu lah. Kalau musik mau mikir gini, anak musik tuh punya ketukan 4/4, 1/4, tuh, wah, 4 gitu kan. Tiba-tiba di situ ada 25, selisih 1.
Di antaranya itu timbul nanti gambar yang seolah-olah membayang atau patah juga bisa terjadi. Makanya kalau kalian shoot dari awal, misalnya susunannya begini FPS 24, 30, 60, 120, terus naik 240 gitu. Kalau kalian pakainya misalnya dari awal 25, maka naik ke FPS 50 naik lagi ke 100. Jangan pernah lakukan begini, di sequence letakin FPS-nya 24. Lalu, gue punya footage dari teman gue, tapi dia pakainya apa? Udah nggak apa-apa, hantam aja. Nggak bisa. Nanti gambarnya jadi nggak benar. Nah, satu. Yang kedua yang dipahami, kita harus belajar. Apakah FPS itu? Sebenarnya video itu adalah kumpulan foto yang diambil oleh kamera dalam per detik. Itulah 24 fps, berarti dalam 1 detik ada 20 gambar. Kayak dia ngambil gambar tuh 24 kali ter gitu. Itulah kenapa kamera-kamera yang fps semakin tinggi harganya semakin mahal. Karena kemampuan dia menangkap gambar. Karena ini sebenarnya bukanlah gambar itu tercipta karena foto, tapi jumlahnya 24 sekarang. Nah, kenapa ketemu 24? Hasil penelitian yang saya baca di zaman dulu, zaman masih hitam putih, itu pertama kali orang mutar begini. Coba kalian baca. Zaman dulu orang memutar film itu sebenarnya kayak roll film, itu diputar sebegini. Si pemutar kalau makin lambat, gambarnya jadi makin lambat. Tenaganya masih manusia, sampai diciptakan dengan alat bantu mesin. Oke. Tapi gambar masih patah-patah di zaman itu. Nah, seingat saya dalam sejarahnya, gambar itu dulu diambil 8 fps. Ternyata mata manusia masih menangkap tidak enak, masih patah-patah gambarnya. Dinaikin ke 12, masih patah-patah. Naik terus sampai 24 fps. Dan setelah itu orang nonton layar lebar itu matanya nyaman. Dan diambillah kesimpulan pada saat itu, maka standar mata manusia itu melihat nyamannya 24 fps. Nah, ini harus kita pahami, teman-teman. Nah, bagaimana saya belajarnya? Baca Google kok. Dan saya mau nonton ke luar negeri pun sama aja jawabannya. Saya bertanya sama Om Ben, saya bertanya kayak gimana, kan diskusi saya yang waktu di nasional, di Zoom nasional yang 100 orang masuk, saya diskusi ini dengan Om Ben, dan Om Ben kan kuliah di KJ Om Ben. Nah, sama nggak dengan apa yang saya pelajari secara otodidak? Sama, kata Om Ben. Sama. Lalu saya juga bertanya, yang di Jakarta siapa sih anak? Ada salah satu yang ngajar di DOS, saya lupa namanya siapa, dia pengajar di DOS, ada di VMS yang Jakarta. Iya. Dia kuliah juga, lulusan di sana, sekarang masih ngajar di DOS yang Jakarta. Gurunya DOS. Fermi apa siapa? Siapa namanya? Fermi apa siapa? Iya. Jawaban saya sharing sama dia, lu kan kuliah di KJ, sama nggak dengan apa yang saya pelajari secara otodidak? Sama, Om, benar. Seperti itu dosen saya ajarkan, sama persis, nggak ada bedanya. Jadi sebenarnya belajar ini keinginan kita. Di saat kita menemukan suatu pertanyaan, cari tahu. Kuncinya itu, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Jadi saat kalian menemukan suatu pertanyaan dalam diri kalian, apakah itu FPS seperti itu? Firly ya? Ya, Firly. Tanya, cari di Google, dan tinggal cari website yang menurut kita rekomendasi. Om Darwis Triadi, mereka punya website. Mereka punya website menjelaskan tentang gini-gini teori seperti itu. Atau mungkin banyak zaman sekarang ini orang pengen terkenal, gitu ya. Jujur seperti yang saya lakukan dalam dunia YouTube saya. Saya men-share karya saya, membuat kalian mau datang ke sini karena saya berbagi ilmu saya di YouTube. Seandainya kalian saya tidak berbagi YouTube, maukah kalian datang ke sini? Atau bergabung di PMS? Saya jadi tidak. Dan semua orang pengen posisi ada seperti itu, pasti mereka akan share dengan apa yang mereka punya. Dan itu keuntungan buat kita yang otodidak, termasuk saya pada saat itu. Banyak website sekarang menurut saya blog-blog, tidak hanya YouTube, blog-blog yang menjelaskan tentang FPS. Lalu saya tonton, oke, kata dia web satu katakan ini, saya tonton web yang berikutnya, sama kok. Dan pentingnya FPS itu penting sekali. Karena kalian harus mengambil gambar, FPS itu tidak semuanya sama. Misalnya begini, Mas saya ditanya berapa FPS yang terbaik, ya kan? Hanya toyang di proyektor seperti itu atau sosial media mereka. Jawabannya adalah semuanya bisa, Mas, asal dalam range-nya. Mas pakai NTSC apa pakai PAL? Pakai PAL. Maka dari awal pakailah 25, 50, 100 kelipatannya. Ada 200, pakai 200. Jangan pernah campurkan antara NTSC sama PAL. Jangan. Terjadi kayak bahasanya secara sekolah saya nggak tahu.
Tapi secara bahasa kasar begini, terjadi gambar selisih yang membuat patah atau membayang akibat perbedaan yang 12425, selisih 1 kan? Nah, itu membuat kerusakan dalam gambar. Maka dari awal orang itu harus memahami saya mau shoot FPS seberapa? 24, PAL, maka PAL semua, NTC semua. Itu yang terbaik, jangan pernah dicampur-campur. Satu. Yang kedua, karena itu 25, maka dari awal saya bilang mau 25, mau 100, mau 200, 50 bisa. Tapi ingat ekspor terakhirnya ada di 25. Di sequence dibuat 25 sehingga ekspornya nanti 25 di editingnya. Tapi di timeline gado-gado nggak apa-apa, selama masih dalam areanya. Dan setahu saya, uji coba saya selama ini di editing 50 fps itu tidak mampu diturunkan hingga 35%, patah dia. Satu. Yang kedua, hati-hati dengan shutter speed. Ini tadi pembahasan yang pagi sebenarnya, tadi yang awal. Gini, koneksi FPS itu terkoneksi dengan shutter speed. Rumusnya begini, di kelas saya selalu ngomong shutter speed dan FPS itu satu arah. Gak akan pernah ada sejarahnya FPS dan shutter speed berlawanan, mustahil terjadi. Gak akan pernah terjadi. FPS dan shutter speed itu pasti satu arah. Itulah kenapa rumusnya muncul seperti ini. FPS itu shutter speed itu 2 kali FPS. Shutter speed. Ya, Shutter speed 2 kali. 2 kali? 2 kali FPS. Ya, 2 kali FPS Atau lebih. Tapi kalau bahasa saya, menurut saya nggak usah sekolah nih, tapi saya selama mau uji coba gitu ya. Kalau di kelas saya itu ada modul, saya kasih itu modul pembuktiannya. Rumus ini itu benar, tapi ada yang kurang kata-katanya. Apa yang kurang? Minimal. Gitu ya. Coba aja buktikan ya, saudara ini. Ada yang nonton di vlog saya yang terakhir, yang saya buatnya videonya tangguh. Kalau kalian tidak memahami ini, di vlog saya lagi nih, mustahil jadi profesional. Vlog itu saya buat itu sebenarnya tantangan. Di bawah komennya bermacam rupa lagi. Sebagian mencaci maki saya, apaan nih, tanggung banget infonya. Nah, tuh. Ada yang mengatakan semakin pusing gua nonton video lu. Memang iya. Karena apa? Saya itu pengennya begini. Kalau kalian terus saya suapin, kalian nggak akan pernah maju, teman-teman. Karena apa? Manusia itu untuk maju, apapun bidangnya menurut saya juga orang bisnis ya, biasanya berbisnis. Untuk melakukan apapun pasti Anda berpikir dulu, baru Anda eksekusi. Bukan eksekusi dulu, baru kok begini, gitu kan? Nggak akan pernah benar kalau Anda sadar kita mau mengambil gambar. Saya harus pakai lensa apa? Berapa FPS-nya? Apakah prioritasnya? Bagaimana angle shoot-nya? Oke, gimana komposisinya? Bagaimana situasi lapangan pada saat itu? Nah, foto seperti ini sekarang. Ini sekarang teduh. Kemanapun kamera kalian arahkan, tidak ada lagi soal yang terjadi backlight tadi. Saya berani taruhan. Kenapa? Mau area yang shadow, mau yang di luar, sekarang terjadi perbedaan cahaya nggak? Enggak. Sama. Enak. Videographer itu juga bertantang sama matahari. Ribet loh sebenarnya videografi. Tapi seperti bilang tadi, videografi itu sebenarnya gampang, tapi butuh perjuangan. Contoh seperti ini. Kita videografer itu harus bersahabat dengan yang namanya matahari. Kenapa? Anda harus tahu jam-jamnya dia. Saya beri contoh sekali lagi. Saya jawab dulu FPS ini. Oke. Jadi menurut saya Mas 25 FPS lalu di sequence buat di 25 di gado-gado di dalamnya dalam PAL semua. Dah. Selebihnya saya jamin aman. Ingat, satu lagi, kalau ada slow motion maka 50 fps itu hanya setahu saya uji coba saya hanya 40%. Kalau di Premiere Pro, Filmora yang saya coba sama 40%. Di bawah itu patah-patah. Yang kedua, shutter speednya berarti minimal 2 kali fps. Nah, ini yang tadi, shutter speed itu bahasa menurut saya adalah kata yang tertinggal minimal. Karena lucunya di Indonesia ini, Bang, rumus itu wajib hukumnya. Sehingga apa-apa difilter sama dia. Saya mau nanya lagi, kalian kalau shoot 24 fps, pakai filter nggak kalian? Kalau rumus itu wajib, maka semua kalian pakai filter berapa stop gitu. Dan ingat, semakin filter itu mau yang harganya berapa juta, mengurangi kualitas gambar pasti tidak. Walaupun filter yang jutaan sekalipun.
Dan saya tidak punya filter sampai detik ini. Saya nggak punya. Karena menurut saya nggak nyaman saya pakai filter. Kenapa? Karena saya bukan orang yang terpatok dengan katanya. Di Indonesia ini lucu sekali. Kalau beredar di Facebook si katanya atau mungkin kata idolanya begitu, maka dimakan aja mentah-mentah dulu. Nggak dicari tahu kebenarannya. Apakah idolanya itu benar apa tidak? Hati-hati. Di video yang saya yang kemarin, nih kata si Anu begini. Si Anunya ini adalah idolanya. Masalahnya si Anunya ini cuma YouTuber. Di Indonesia ini lucunya tidak bisa membedakan antara YouTuber sama profesional. Padahal YouTuber sama profesional itu beda, Pak. Anda jadi YouTuber, semua dari kalian bisa jadi YouTuber. Tinggal tonton vlognya, tiru, lalu buat video kalian. Maka semua kalian jadi YouTuber. Betul tidak? Apakah kalian bisa jadi profesional? Ingat, pro adalah orang yang bekerja, bertanggung jawab terhadap suatu project, dan dia dibayar untuk itu dalam kontrak dalam itu. Maka Anda pro. Ingat, pro bukan maknanya jago ya. Salah kata. Profesional. Anda jago buat video, tapi nggak pernah ngerjakan project yang dimana Anda bertanggung jawab, Anda bukan pro, tetap disebut amatir. Pro adalah orang yang bertanggung jawab. Anda suruh buat company profile, tanda tangan di sana. Kalau terjadi apa-apa kesalahan di semua adalah kesalahan Anda, maka Anda harus biaya tanggung semuanya. Maka Anda pro. Jadi tolong bedakan antara YouTuber sama pro. Berbeda.